Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi. Sebelum kita memulai video pada hari ini, angka baiknya biarkanlah kami untuk memperkenalkan nama diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sultan Aidin Zahran. Nama saya Syafiq Abil Hafiz. Nama saya Putri. Nama saya Zahra Abil Wahab. Nama saya Rika Fatimah Harahat. Nama saya Bakti Samira Rahma. Nama saya Safira Rosa. Mari kita mulai video ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada Kerajaan Gawatalo. Kerajaan Gawatalo berasal dari Sulawesi Selatan. Kerajaan ini biasa disebut dengan Kerajaan Makassar. Awal mula Kerajaan Gawatalo berasal dari 9 kelompok masyarakat yang bernama 9 Bendera atau Bate Salapang yang memutuskan untuk menyatukan pemerintahannya. Kala itu masyarakat-masyarakat tersebut membutuhkan satu pemimpin dari luar komunitas yang setidaknya dapat bersikap adil dan dapat menyatukan 9 kelompok tersebut. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Tamanurung Beinang yang akhirnya diangkat menjadi Raja Gawatalo. Yang kedua ada peninggalan Kerajaan Gawatalo. Yang pertama ada Masjid Tatangka yang dibangun pada 1603 dan telah mengalami beberapa perubahan. Yang kedua ada Benteng Fort Rotterdam yang dibangun pada abad ke-14 yang dipimpin oleh Sultan Alauddin. Dan yang ketiga adalah Kompleks Pemakaman Raja-Raja Gawa yang terletak di Kecamatan Talo, Ujung Pandang. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai Ayam Datang dari Timur, Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Keberhasilan dalam mengelola perdagangan di wilayah Indonesia Timur menjadikan Makassar sebagai pusat ekonomi yang pertama. Masa keruntuhan. Kerajaan Gawatalo runtuh setelah ditandatanganinya Perjanjian Rongbongaya pada 18 November 1667. Perjanjian ini ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin, Raja Kerajaan Gawatalo, setelah kalah dalam Perang Makassar melawan VOC. Perjanjian Bongaya berisi pembagian wilayah kekuasaan antara Kerajaan Gawatalo dan VOC. Setelah perjanjian ini, Raja-Raja Gawatalo tidak lagi memiliki kebebasan penuh dalam menentukan kebijakan politik negara. Kerajaan Bone. Sejarah mencatat bahwa Kerajaan Bone didirikan oleh Raja Bone I Manurunge Primatanjang yang didirikan pada tahun 1330 Masehi. Sebelumnya, wilayah Kerajaan Bone terdiri dari unit-unit yang disebut dengan Anang. Dari Anang tersebut dipimpin oleh seorang Patoa Anang. Dari Anang tersebut terbentuklah sebuah Wanua atau negeri. Ada Wanua Ujung, Wanua Tipojong, Wanua Ta'a, Wanua Tanederi Atang, Wanua Tanederi Hawa, Wanua Ponceng, dan Wanua Maceke. Dari ketujuh Wanua inilah yang disebut menjadi Ade Pitu. Peninggalan Kerajaan Bone. Raja itu pun kemudian mendirikan istana Kerajaan Bone di tanah Bangkalaa yang sekarang menjadi Lapangan Merdeka Watampore. Ditetapkannya Manurung sebagai Raja Bone, kemudian disusul dengan pembentukan Dewan Nasihat Raja yang disebut Adepitoa atau Dewan Hajat 7. Dengan bantuan Adepitoa ini, Raja Bone membuat aturan dan perundang-undangan bagi kerajaan. Masa keruntuhan. Peran tersebut dipicu ketika Kerajaan Bone dibawa ke kepemimpinan Aimane Paduka Sri Ratu Sultanat Salimah Rajiatuddin yang menggantikan Arupalaka mencoba merevisi Perjanjian Bongaya beserta seluruh anggota persekutuan agar diberlakukan hukum yang sama. Namun hal itu dinilai tidak memberikan keuntungan apa-apa kepada pihak Belanda. Sultan yang terkenal adalah Arung Palaka. Raja Bone ini dikenal oleh sejarawan dari Sulawesi Selatan, nasional, dan bahkan dunia. Ia adalah raja yang bersekutu dengan Kompeni Belanda beserta
Buton dalam upaya menaklukkan Gowa di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Masa keruntuhan. Peran tersebut dipicu ketika kerajaan Bone dibawa ke kepemimpinan Aimaneh Paduka Sri Ratu Sultanan Salimah Rajiatuddin yang menggantikan Arupalaka mencoba merevisi perjanjian Bongaya beserta seluruh anggota persekutuan agar diberlakukan hukum yang sama. Namun hal itu dinilai tidak memberikan keuntungan apa-apa kepada pihak Belanda. Asal-usul Kesultanan Buton. Kesultanan Buton merupakan salah satu kerajaan Islam yang pernah berjaya di wilayah Sulawesi Tenggara. Asal-usul kerajaan ini dapat ditelusuri dari keberadaan kampung kecil yang bernama Wolio, yang kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan. 1. Pengaruh Melayu. Kedatangan orang-orang Melayu ke wilayah Buton pada akhir abad ke-13 menjadi salah satu faktor penting dan pembentukan kerajaan ini. 2. Konversi keislaman. Proses islamisasi di Buton dipengaruhi oleh para ulama dari Johor seperti Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fathani. Kesultanan Buton memiliki sejumlah sultan yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Beberapa di antaranya adalah 1. Timbangan-timbangan. Laki Laponto atau Halu Oleo, sultan ke-6 yang dianggap sebagai sultan pertama yang memeluk Islam. 2. Murhum, sultan pertama yang bergerak Sultan Kaimoeddin Khalifatul Khamis. Di masa pemerintahannya, Kesultanan Buton mengalami masa keemasan dan menjalani hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain. Bukti peninggalan Kesultanan Buton. Sebagai sebuah kerajaan yang pernah berjaya, Kesultanan Buton meninggalkan banyak peninggalan yang hingga kini masih kita dapat nikmati seperti benteng, kedua masjid, dan ketiga istana, keempat naskah-naskah kuno. Masa keruntuhan Kesultanan Buton seperti kerajaan-kerajaan lainnya. Kesultanan Buton juga mengalami keruntuhan. Beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan Kesultanan Buton antara lain pengaruh kolonialisme. Pengaruh kolonialisme Belanda memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberadaan Kesultanan Buton. 2. Perubahan zaman. Perkembangan zaman dan munculnya negara-negara modern membuat sistem kerajaan tidak lagi relevan. Akhir dari Kesultanan Buton secara resmi terjadi pada tahun 1960 dengan berakhirnya masa pemerintahan Sultan Laode Muhammad Falihi. Sekian video dari kelompok kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.